Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang lab manajemen akses dan audit. Di sini kemarin kita sudah mengetahui tujuan dari materi ini adalah tentang bagaimana prinsip manajemen akses itu dilakukan dengan autorisasi dan list privilege, autentikasi, dan accounting. Kemudian tujuannya untuk memahami dan menerapkan prinsip manajemen akses. CP-nya di sini kita akan nanti menjelaskan perbedaan permission, ownership, dan group di Linux, chmod, chain group, kemudian fungsi file etc passwd dan etc sudo, melakukan audit akses user menggunakan log, menerapkan kontrol akses sederhana, menarik kesimpulan keamanan dari hasil konfigurasi dan log. Di sini kita menggunakan Ubuntu Server 2204. Kebetulan saya menggunakan 2404 ya. Akses user sudah praktek mandiri. Ini ada 5 bagian. Maksimal mengerjakan pengerjaannya adalah 1 minggu gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini pastikan sudo aktif gitu ya. Oke, dari materi yang kemarin saya coba yang di sini saya cloning dulu. Jadi saya kategorikan lab 1 manajemen user dan audit. Oke, kemudian full clone saya akan generate make yang baru supaya tidak tabrakan dengan yang ini yang awal. Kemudian kita finish, kita tunggu beberapa saat dia akan cloning file ISO yang ini masih kosongannya, yang kemarin pas proses instalasi. Jadi kalau misalnya ada nanti kesalahan kita bisa cloning aja kemudian dari yang utama ini, kemudian kita tanpa perlu lagi instalasi gitu. Itu sih kelebihannya cloning itu. Jadi manage waktu kita juga supaya tidak ada proses instalasi yang lumayan agak lama, biarpun 5 menit atau 10 menit. Untuk itu kita ada fungsi cloning di sini, kenapa enggak kita gunakan gitu. Oke, ini hasilnya, ini namanya manajemen user dan audit. Kemudian RAM-nya 2048, networknya di bridge. Kemudian kita start. Kita tunggu proses booting si Ubuntu 2404. Oke, kita coba login. Oke, sudah Oke, kita clear IP address. Kita menggunakan 8.100 ya. Kita coba remote menggunakan putih. Ini saya pakai IP segini. Oke, kita login. Oke, kita clear.
Di sini kita akan simulasikan untuk sudo su UMI ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, di sini dia usernya itu adalah root, posisinya UMI itu artinya siapakah yang login sekarang gitu. Kemudian kita coba exit, kemudian UMI. Nah, dia usernya itu adalah nick gitu. Bedanya antara si dolar ini sama si hashtag ini adalah ini dia user biasa, sedangkan yang ini dia user admin gitu. Kemudian kita masuk sudo su lagi, kita clear. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan update sistem dengan melakukan perintah ini. Jadi fungsinya di update sistem di sini itu adalah mengupdate repository, kemudian mengupdate paket yang ada dalam repository untuk versi-versi masing-masing. Nah, di sini bisa dikatakan lumayan agak lama. Jadi teman-teman itu bisa nungguin ya sampai prosesnya selesai. Oke, sini sudah selesai. Yang tahapan yang pertama itu adalah kita bikin sebuah directory. Di sini dia penjelasannya adalah melalui bagian satu ini, file permission dasar chmod, kamu akan mendalami tentang aspek authorization, artinya kamu diajak untuk memahami secara mendalam arti dari permission RWX serta penerapan mode numerik dalam sistem pengaturan file. Kalau misalnya kita di sini kita cek live access mkdir ini, mkdir live access, udah ada dia ls. Oh, saya rm dulu, rm min r. Oke, ls. Oke, kita clear. Kita coba ulang ya. Di sini yang untuk perintah ini kita membuat directory, namanya direktorinya itu mkdir make directory, artinya live access. Oke, kemudian kita ls, dia ada live access, kemudian kita pindah ke folder tersebut.
kemudian kita ls, dia kosong. Nah, untuk mengisinya itu kita bisa perintahkan dengan perintah echo tanda petik data rahasia, kemudian tanda petik lagi kurung siku script.txt. Artinya ini adalah kalau misalnya kita cek ls-l ini script.txt itu adalah file dimana di depannya ini adalah min. Kalau directory dia di depannya itu adalah d. Misalnya kita kembali ke sini, cd titik ls-l. Nah, lab access ini dia warnanya warna biru, ini warnanya hitam, depannya d, directory. Sementara ini file, belakangnya ada tipenya txt, pdf, excel, .doc dan sebagainya. Kalau depannya min berarti dia merupakan satu file. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini filenya itu adalah script.txt. Kemudian perintah yang ini tadi, data rahasia ini sebenarnya apa? Data rahasia ini adalah isi file yang ada di script.txt. Cara ngelihatnya bagaimana? Bisa pakai nano script.txt. Nah, di sini data rahasia, Ctrl X. Atau juga bisa kita menggunakan cat script.txt. Nah, ini tampilannya langsung di terminal kita kalau cat. Kalau nano itu dia bisa kita edit, bisa kita tambahkan. Itu untuk yang pertama. Kemudian ls-l itu tadi kita udah lihat bahwa ls-l di sini kita bisa lihat 3 dari min ini rwx, rmin, 33 ini menjelaskan bahwa ini user, ini grup, ini other gitu. Jadi dibagi kategori 3 kelompok. Ini kelompok 1 user, ini kelompok 2 other, grup, ini kelompok 3 other. Kemudian kita mau melakukan chmod 600 script.txt. chmod 600.script.txt. Kalau kita perhatikan di sini adalah dia 6 itu R itu nilainya 4, W itu nilainya 2, X itu nilainya 1. Jadi totalnya itu 7 sebenarnya. Ini sampai sini itu dari RWX. Ini ke sini ini 4, ini 2, ini 1. Kalau ini 4, ini W-nya 2 berarti 6. Makanya di sininya itu chmod 6. Terus min ini 0. Oke. Jadi dengan arti kata si user doang yang bisa membaca dan menulis file yang ada di sini. Si user root. Kita coba cat tadi, cat etc cat script.txt. Nah, ini dia bisa baca si user ini, si user root. Kita coba exit. Kemudian kita coba cat /home /nick, kemudian lab access script.txt. Nah, di sini dia permission Denny. Kenapa permission Denny? Karena si user ini tadi dia si user ini read write nya ini user nick gitu.
yang boleh ngebaca ini cuma si user root ini, dia harus posisinya di root, makanya dia permisinya Denny, si user yang di sini. Oke, kemudian chmod 644 script.txt sudo su. Oke, kemudian kita masuk ke cd lab access, kemudian kita ls itu filenya, kemudian kita rubah lagi chmod 644 script.txt, kita ls min l. Nah, kita bisa melihat bahwa si user, si group sama si other itu dia bisa nge-read file ini. Nge-read file ini. Caranya gimana? Cara nguji cobanya bagaimana? Kalau misalnya si usernya si Nick, coba kita exit lagi. Kemudian kita chat. Nah, tuh. Karena dia si user ini, user sama grup sama other ini, dia bisa bacaannya itu read. Kalau yang tadi di sini itu nggak bisa gitu. Dia cuma nge-read doang nih. Tapi kalau misalnya dia ngelihat dalamannya, misalnya nano /home/nick lab access script.txt. Nah, di sini dia unwriting, karena dia itu cuma bisa hak aksesnya itu read doang, nggak dikasih dia fungsi untuk membaca gitu, menulis. Dia cuma ngebaca doang. Si user Nick ini cuma bisa ada file namanya script.txt, dalamnya ini data rahasia, tapi kamu nggak bisa nambahin loh kalimat di dalamnya gitu. Itu yang 600. Kemudian yang sudo su chmod cd lab access chmod 644 berapa lagi, 644 tadi udah 700 script. Kita ls min l. Nah, di sini si user ini doang bisa read write execute, yang lainnya enggak. Dan warnanya ini polanya itu berubah menjadi hijau ya. Itu. Jadi si user ini bisa read write execute, grup sama other tidak bisa gitu. Oke. Setelah mencoba setiap langkah praktek mandiri di atas, coba jawab pertanyaan berikut. Apa perbedaan chmod 600 dan chmod 644? Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kita coba sini. Atau bisa juga teman-teman itu menggunakan Gemini atau ChatGPT ya. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa perintah chmod itu digunakan mengubah hak akses atau permission sebuah file atau directory. Angka-angka 664 mewakili kombinasi 3 kelompok: owner, pemiliknya, grupnya, kemudian other. Artinya di sini dia ada kategori angka. Ini 4 read, 2 write, kemudian 1 execute, menjalankan. Nah, ini kalau chmod 600
angka pertama grup sama other ini 00 600 6 itu 4 tambah 2 bisa baca dan edit. Ini 644 bisa baca dan edit. Gunakan 600 untuk privasi tinggi. Ini file kuncinya IDRSH. 4 untuk file HTML. Nah, ini bisa atau bisa juga di sini. Oke. Nanti teman-teman bisa jawab lah untuk pertanyaan itu. Kebetulan saya juga sudah membuat langkah-langkahnya di sini. Ini mencoba langkah mandiri yang Chmod sama 644. 600 itu pemiliknya bisa baca tulis, 644 si grup bisa baca, yang lainnya bisa baca gitu. Kemudian apa saja potensi risiko keamanan 777 gitu. Kalau misalnya kita lihat, kita copy di sini, kita bisa melihat juga untuk jawaban apa saja potensi risiko keamanan jika file penting diberi izin akses 77. Di sini disebutkan berisiko dianggap dosa besar karena keamanan sistem Linux itu semua orang bisa mengakses gitu secara penuhnya, bisa modifikasi, bisa ganti gitu. Itu sangat tidak disarankan gitu. Siapapun bisa masuk ke server kita. Kemudian injeksi kode berbahaya atau malware. Jika file tersebut berskrip PHP Python di server, maka bisa diambil alih server kita. Nah, itu bahayanya. Kemudian yang ketiga, eksekusi file sembarangan. Izin angka 7 terakhir berarti siapapun gitu bisa nanti dilakukan serangan DDoS. Privilege escalation, eskalasi wewenang, ini resikonya yang paling fatal. Sebuah file dijalankan menggunakan root. Ya, pengguna bisa naik pangkat menjadi admin karena kecerobohan ini. Pencurian data sensitif, nah ini juga beresiko ya. Jadi dampaknya itu adalah baik itu si user, si grup sama si other itu semuanya bisa menjalankan, dan ini bahaya sekali gitu. Memberikan 77 seringkali dilakukan sebagai jalan pintas saat mengalami masalah permission DNS, namun ini sangat berbahaya. Sebaiknya gunakan izin yang lebih ketat. 644, 755, 600 untuk yang berisi kredensial. Oke, itu untuk jawabannya. Ini hilangnya kerahasiaan dan sebagainya. Kita masuk ke yang kedua. Oke, clear ya, sampai sini nih clear. Bagian 2 ini kita membahas tentang ownership dan group chown dan chain group. Melalui bagian 2 ini, ownership, group chown, chain group, kamu akan mendalami tentang aspek authorization atau list privilege. Artinya kamu diajak untuk memahami keterkaitan antara user, group, dan file, memastikan setiap aset data memiliki kontrol akses yang dapat terorganisir. Nah, kita menambahkan satu user dan satu grup baru. Oke. Add user step 1. Step 1. Oh. rmnr. Del user step 1. Apa ya? Perintah untuk menghapus user. Lupa. Perintah untuk hapus user dengan add user. User del, kebalik, del user.
del user stop 1 ya, removing. Kemudian dihapus juga dengan di home-nya, cd/home ls stop del user min remove home stop del user stop 1 stop del user sekaligus folder home del user min remove del user min remove del user remove tab 1 user del nr stop 1 menghapus direktori folder. Bagaimana cara menghapus direktori dari user yang dibuat di home? Del user min remove del user min remove tab 1 menjadi stop 1. Del group stop finance
Kita coba dulu cek di sini. rm-r/home/tab 1, kemudian nama user, nama direktori, dia bukan direktori. Udah kehapus ternyata. Di sini sudah tidak ada lagi. Berarti del user min ini berarti tadi ya. Oke, kita clear. Add user staff 1. Oke, kita yes. Oke, kemudian kita mau cek si usernya untuk dia sudah masuk atau belum, perintahnya apa ya. Cara cek user yang sudah ditambahkan gimana? Get etc password, kontrol copy. Nah ini stop 1 xbus. Nah ini passwordnya itu dibuat dalam bentuk X atau di hash ya, disembunyikan di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah menambahkan grup finance. Kita clear grup add finance. Finance udah ada berarti ya, udah ditambahkan. Kemudian kita modifikasi user mode min ag finance tab 1. Kalau misalnya kita lihat ls min l, dia modifikasi ini dengan file data yang ini menjadi step 1 ya. Modifikasi ini apa sih perintah ini, kita copy, Ctrl Shift copy. Maksudnya apa, atau teman-teman bisa juga di sini membuat maksudnya apa. User mode singkatan user modify, artinya mengubah pengaturan akun user. Min a append tambahan. Singkatan grup
pinen nama grup tujuan, kemudian ini nama user. Apa yang terjadi di balik layar? Bayangkan user staf 1 orang sudah masuk ke grup marketing dan office. Jika menjalankan user mode min AG finance staff itu sekarang anggota marketing dan office dan finance. Bahaya jika mengetik min A menjadi sudo user mode min G finance. Artinya hasil staf 1 ini akan dihapus dari marketing dan office lalu hanya menjadi anggota finance. Jadi artinya min A ini adalah user modifikasi yang mana dia kalau misalnya dia tidak ada A-nya maka dia akan kehilangan data untuk akses ketika dia masuk ke grup yang sebelumnya. Nah, kalau cara pengecekannya grup staf 1. Kita cek grup staf 1. Nah, staf 1 ini dia user finance. ID staf 1. ID staf 1. Kalau kita lihat di sini ID-nya dia grupnya staf 1 kemudian finance juga 102. Nah, kalau di sini dijelaskan bahwa setelah user ditambahkan grup baru, user tersebut harus logout dan login kembali agar perubahan akses aktif. Jika tidak login ulang, dia mungkin akan terkena pesan permission denied. Oke. Nah, di sini juga dia jelasin bahwa perintah untuk modifikasi akun ini menambahkan ke grup min A tanpa penggunaan dikeluarkan dari semua grup. Nah, itu sama berarti tadi ya. Misalnya dia ada di grup keuangan. Konteksnya dengan otorisasi dengan AA itu satu manajemen aksesnya, prinsipnya, akuntabilitasnya gitu. Oke. Kemudian kita coba cek ubah kepemilikan file. Kita menggunakan chown staf 1 menjadi script ls cd ubah kepemilikan file. cd stop ls cd/home/nico cd lab access ls clear. Nah, kemudian kita mau menggunakan apa namanya chownnya ya, chownnya stop ini. Di sini kan dia masih root nih. Nah, ketika melakukan perintah ini chown staf 1 kemudian ke file ini, nah kita bisa melihat bahwa pemiliknya itu sekarang itu adalah staf 1. Kemudian
staf 1, user staf 1. Kita coba exit, kemudian sudo min u staf 1, sudo u staf 1. Ini tadi passwordnya staf 1. Clear. Tuh, kita cek dulu untuk masuk si user ini. Oh, sumin staf 1. Sumin staf 1. Kita masukin password si user stop tadi gitu. Kemudian kita coba get home nick, kemudian lab access. Dia di sini dia permission Denny karena si user dari si staf 1 ini dia fungsinya si usernya doang yang bisa nge-read si file tersebut. Kita masuk ke sudo kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, dia bukan admin juga, makanya staf 1 ini tidak sudo ers, artinya bukan root gitu. Oke, kita exit dari staff, kemudian kita logout lagi sudo su, kemudian kita masukin. Nah, kita masuk ke root kembali, kemudian cd lab access tls. Nah, kemudian kalau misalnya kita cek ls-l, di sini dia staf. Kalau misalnya change group ini berarti artinya dia mau kita ganti menjadi change group finance menjadi secret.txt. Kalau kita cek ls-l, maka di grup si user staf ini dia termasuk grupnya si finance ya. Nah, ini. Kemudian di sini kalau kita lihat apa fungsinya grup dalam kontrol akses, ini kita bisa cek juga, bisa di sini. Bisa juga kita menggunakan Gemini atau ChatGPT gitu. Dalam sistem kontrol akses di Linux maupun di cloud, grup ini berfungsi sebagai wadah pengelompokan pengguna. Jadi artinya dikasih label kunci duplikat lah. Misal nih untuk efisiensi manajemen scalability,
Di sini jika ada 50 karyawan divisi Finance yang butuh akses ke folder laporan keuangan, tidak perlu mengatur izin untuk 50 akun satu persatu. Cukup buat grup Finance, kemudian berikan izin akses folder tersebut ke Finance. Lalu masukkan 50 karyawan tersebut ke dalam grup. Jika ada karyawan baru, kita cukup memasukkan ke grup dan dia otomatis mendapatkan semua akses. Jadi data-data yang lama itu nggak perlu satu-satu dia mau mencari, dia membaca di grupnya si Finance aja. Grup memudahkan administrator untuk menerapkan prinsip hak akses mini. Grup admin menginstal aplikasi hanya bisa membaca, bisa melihat. Untuk keamanan juga, untuk kolaborasi tim research. Nah, di sini misalnya entitasnya si Budi Siti, Ani Joko, Dono. Ini IT support, dia cuma restart server misalnya, hak aksesnya. Kemudian yang Ani Joko dia editor, nulis artikel, baca artikel saja gitu. Jadi pengelompokannya secara praktikal bisa diklasifikasikan di sini. Kemudian mengapa ownership penting dalam sistem multi user? Kalau misalnya kita lihat di sini adalah di sini juga dia bisa menjelaskan nih fungsi kontrol tadi itu banyak juga sebenarnya. Tergantung kita mengambil resource-nya yang mau dari mana, apakah mau dari sini atau ini terserah teman-teman mau ngambil dari mana. Jadi bisa kita banyak resource yang kita gunakan ya untuk membaca ini. Dalam sistem multi user, kepemimpinan sangat penting karena sebagai fondasi utama dalam manajemen akses perlindungan data. Tanpa konsep kepemilikan yang jelas, sistem tidak dapat menentukan siapa yang berwenang. Kepemilikannya, isolasi data, pengaturan eskalasi, akuntabilitas, keamanan file. Oke, itu untuk pertanyaannya. Bagian 3, audit akun etc password dan etc shadow. Kalau misalnya kita tadi sekilas sudah melakukan namanya cat etc password. Nah, bedanya gimana? Kalau cat etc password di sini dia untuk passwordnya itu step tadi ini kan kita kasih password nih, cuma di execute di sini tidak terlihat. Tapi kalau kita lihat cat etc shadow, dia ketahuan nih si step ini dia passwordnya itu ini di enkripsikan ini. Ini ID-nya, kemudian ini saltnya, kemudian ini saltnya, kemudian ini enkripsinya, hashnya. Oke. Mengapa file etc shadow tidak bisa dibaca user biasa? Nah, ini alasannya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kalau si user biasa aja bisa ngebaca isi di pengguna, berarti kan artinya sangat bahaya gitu. Makanya ketika akses Denny makanya tadi ketika kita cek itu dia permission Denny berisi hash password. Nah, jadi disembunyikan dari sistem, yang artinya bentuknya teks biasa sudah diacak atau di hash. Perbandingannya etc password dengan etc shadow itu pemiliknya sama-sama root, grupnya adalah root sama si shadow.
sini 644, sini 640, hanya grup shadow saja yang bisa gitu. Nah, di sini juga dia file etcd tidak dapat dibaca oleh pengguna biasa karena menyimpan informasi autentikasi yang sangat sensitif gitu. Jadi nggak sembarangan juga untuk melihat cat etc shadow. Cat etc shadow. Nah tuh permission ini kan, karena nggak bisa sembarangan juga gitu. Oke, kita clear. Kemudian langkah selanjutnya adalah file mana yang menyimpan password hash. File mana yang menyimpan password hash. Shadow. Nah, ini kita coba copy, kita minta penjelasan dari sini, tolong jelaskan masing-masing file. Tolong jelaskan isi file. Nah tuh ada sal, ada hash, masa peringatan. Hash password enkripsi, ini tandanya nih, yang menggunakan enkripsi hash 256 atau MD5 dan sebagainya. Nama penggunanya stub, password enkripsinya tidak ada batas minimal ganti password, password berlaku -7, tidak ada batas tambahan. Tapi kalau misalnya di sini dia jelasin lagi nih. Nah, ID-nya itu Y yang di sini tadi, yang ini. Nih. Ini. Algoritma Y-Synchrony yang merupakan standar hashing. Parameternya JPT, algoritmanya kerumitan proses hashing informasi. Nah, ini J9T ini dia dari dolar ini sampai J9T sampai ke dolar ini. Kemudian saltnya itu dari OPE ke DP1. Jadi dari dolar ke dolar ini sampai ke dolar lagi, mulai dari KHN sampai KIB 20530 nih, 2 KB hasil akhir enkripsi satu arah kata sandi. Jadi sandinya itu yang ininya ini dihashkan. Oke, perubahan kata sandi terakhir 20530 yang ini. Jadi ini sandi terakhirnya dirubah ini, kemudian nolnya ini usiakan sandi minimum, maksimalnya periodenya 7 hari, tidak kosong, tidak ada kadaluarsa. Nah, itu masing-masing filenya ya. Ini maksimal 7 hari. Jadi setiap script ini di antara dolar dan antara titik 2 itu ada pengertiannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan bagian 4, last. Kita clear dulu last.
Last ini fungsinya untuk melihat login yang sebelumnya di jam berapa. Ini kebetulan si laptopnya saya menggunakan Windows R CMD ipconfig. Saya menggunakan IP 106, makanya ketika dia melihat di sini bahwa IP 106 tanggal 18 Maret jam 1.13 masih login, kemudian ini masih running, kemudian ada yang crash 3250, ada still running, ada crash, ada still running. Jadi ini proses login yang dia diakses dengan remote ya. Kemudian getvar log autentikasi log detail. Ini maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini dia masih tahu bahwa di dalam variabel log autentikasi lognya itu penjelasannya seperti apa gitu. Nah, di sini dia mengatakan bahwa si user ini usernya itu nick, kemudian akses root dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa inilah yang terautentikasi masuk ke servernya kita. Kalau misalnya ini kita mau tanyakan apakah maksudnya ini gitu, apakah maksud dari hasil output ini, kita bisa ngecek bahwa isi file log yang tadi AA tadi kan akunting dari hasil log. Ini aktivitas pindah dari root sudosu ke session berhasil masuk, session opening ya berarti masuk gitu. Aktivitas session ini bukan aktivitas manusia, ini adalah cron job, tugas terjadwal yang dijalankan oleh session. Menjadi root ini adalah paling jelas, user nick asli menjalankan perintah, terminal yang digunakan, PWD usernya, identitasnya. Pukul 1.51 user nick masuk, 1.55 sistem operasi cron, sesi 58. Nah ini, jika Anda merasa tidak senang membuka term pada jam tersebut, maka baris ini adalah indikasi orang lain menggunakan akun. Jadi polanya itu bisa kita cek. Apakah Anda ingin saya tunjukkan cara memfilter log agar menampilkan percobaan login gagal? Nah, coba kita coba ini, kita lempar. Bisa menggunakan install file to ban, ganti port SSH, atau contoh yang coba kita lihat ya, kita coba exit dulu, kita coba login. Nah ini kan kita keluar lagi, exit, misalnya staff 1, passwordnya kita salahin. Oke, kemudian kita masuk ke sudosu lagi, kemudian kita cek. Nah, di sini adakah yang komen yang menyatakan bahwa pilot? Nah ini kalau nggak ada log ini yang mencoba login atas nama user staff, maka dia
di sini kita bisa ngecek tuh siapa yang coba ngakses si servernya kita. Di sini jatuhnya itu pilot. Oke. Sudo grep pilot password. Pilot su. Nggak tahu apakah foldernya atau bagaimana. Oke, caranya seperti itu. Informasi apa saja yang diambil dari autentikasi.log. Di sini kita bisa melihat bahwa banyak sih sebenarnya yang kita dapat. Jadi orang-orang yang tidak gagal login kita bisa cari, kemudian penggunaan akses root itu bisa kelihatan, bisa kita remove, kemudian perubahan grup juga kita del user gitu. Kemudian bagaimana log membantu investigasi? Ya ini sangat membantu. Kenapa? Karena ya setiap user yang akan mengakses si servernya kita akan melihat lognya itu di rekaman itu tadi gitu. Nah yang pilot tadi itu kan kita bisa ketahuan tuh, oh siapa yang coba identifikasi gitu, terus errornya apa gitu. Bagian 5 IP table min L. Oke, kita clear. Nah di sini ada 3 chain input, chain forward, chain output, dimana ada target, ada port, ada source, ada destination. Kalau misalnya kita mau memblokir ECMP, ini kita copy, nih, kemudian IP table min L. Di sini min A nya, min P ICMP media drop. Ini targetnya itu drop protokolnya ICMP, kemudian semua port, semua sumber lah, destinationnya anywhere. Nah kalau misalnya kita ngeping ke 88 gimana, bisa nggak? Ya nggak bisa karena dia langsung di drop. Nah cara ngatasinya adalah bagaimana? Cara ngatasinya adalah menghapus rule, delete D. Kita cek lagi rule-nya. Nah di sini kosong. Sementara yang tadi ini di sini, yang di sini kita drop. Kita coba uji ping ke 88, bisa nggak? Bisa. Apa dampak rule drop terhadap available? Kita bisa ngecek nih di sini. Dampaknya kita nggak bisa koneksi kemana-mana. Penting nggak? Penting. Jadi kita bisa tahu siapa aja rule yang mencoba akses si server kita gitu. Pemutasan, penurunan available, peningkatan, dampak positif dan sebagainya. Tidak ada pengiriman destination unreachable gitu. Oke. Mengapa rule firewall harus didokumentasikan? Ya, supaya kita harus punya database-nya, data siapa aja atau rule apa aja yang kira-kira yang perlu kita tambahkan atau yang perlu kita kurangi.
Namun dalam dunia nyata, dokumentasi satu-satunya hal yang menyelamatkan sistem. Kalau kita nggak dokumentasikan, kita nggak tahu tuh troubleshootingnya nanti seperti apa, ngauditnya seperti apa, transfer pengetahuan ke timnya seperti apa, mitigasinya seperti apa, gitu. Tugas air. Oke. Ctrl C, kita clear. Tugas akhir user add Risma, kemudian membuat folder mkdir data Risma ls data Risma, kemudian kita bikin cd data Risma ls, kita bikin nano data penting data.txt. Nah, isinya itu adalah penting. Ctrl X, yes. Kemudian ls min l. Oke. Mengatur folder agar hanya user tertentu yang bisa membaca. Berarti yang ini kita con Risma kemudian data text.txt ls min l. User tertentu berarti usernya atas nama Risma, berarti kita chmod ya, chmod 700 data.txt ls min l. Nah, user ini usernya doang atas nama ini yang bisa melakukan modifikasi terhadap folder ini. Menuliskan analisis singkat 57 resiko mitigasi. Satu bukti log. Berarti kita clear tile apa tadi, log tadi. Tile min f log. Ctrl copy. Nah, kita melihat bahwa di sini ada ini, kita coba jelasin. Ini kita copy, kemudian resikonya, mitigasinya, kaitannya dengan satu bukti log ya, atau risikonya seperti apa gitu. Di sini saya jelasin bahwa mana ya, ini tadi udah, kemudian nambahkan user data penting. Oke, satu bukti log yang ini, resikonya aktivasi yang tercatat di baris pertama menunjukkan bahwa sesi sebagai user. Nah, kita ngambil data yang inilah. Ini ada daulay. Oke, ancamannya pembuatan pengguna, penyalahgunaan identitas. Mitigasinya, resikonya hak akses terkecil.
Nah, di sini autentikasinya selalu baris log itu. Ada penggunanya siapa, otoritasnya. Di sini kaitannya dengan A tadi. Oke, jadi teman-teman bisa nerapin mau yang baris mana yang mau diambil, terus dijelaskan per satu-satu item. Oke, mungkin itu tugas praktek ini. Kemudian jawaban pertanyaan dengan PDF, screenshot outputnya, struktur foldernya, ls-l. Ini merupakan sysadmin, SOC Analysis, Security Engineer, menjaga kontrol akses dan melakukan audit sistem. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.